Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Mami M3. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video ini aku mau bahas tentang 4 alasan yang menghambat program diet. Apa aja alasannya? Tonton videonya sampai selesai ya. Sebenarnya 4 alasan ini alasan klasik banget ya bagi yang ingin memulai diet. Karena 4 alasan ini atau bahkan 1, 2, 3 alasan membuat program dietnya itu gagal gitu. Nah, apa aja alasannya? Alasan yang pertama adalah tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar. Alasannya itu, nggak ada yang dukung, suami nggak dukung, keluarga nggak dukung, apalagi teman-teman nggak ada yang dukung. Cari dukungan siapa? Diet itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri kan? Jadi kita harus semangat dari dalam diri kita sendiri. Karena mau jutaan orang mendukung kita, kalau kitanya nggak semangat, kitanya males, itu susah untuk melakukan program diet. Jadi nggak usah beralasan nggak ada dukungan dari lingkungan sekitar. Gak ada dukungan dari lingkungan sekitar itu yang kayak gimana? Contohnya, banyak kata-kata yang negatif ya, entah dari temen atau siapapun. Misalnya gini, alah sok diet nanti juga besok gitu-gitu lagi. Alah diet, nggak bakal turun kok berat badannya gitu. Terus ada juga yang komen negatif, terus kamu harus hitung-hitung kalori dong tiap hari. Ada yang kayak gitu. Nah, terus ada juga yang bilang, kamu lagi diet ya? Nggak usah ya makan ini nggak boleh loh buat yang lagi diet. Jadi banyak banget ya kata-kata yang nggak mendukung program diet kita, tapi kita yang manage, kita yang atur pikiran kita sendiri. Jangan terpengaruh. Jadi nggak usah cari dukungan siapa-siapa, mau seluruh dunia ini tidak mendukung, kita harus maju dietnya. Nggak usah peduliin orang sekitar, diri kita sendiri yang memutuskan untuk diet, jadi nggak usah cari dukungan dari siapa-siapa. Kita harus semangat, karena ini tubuh kita yang bertanggung jawab pada tubuh kita sendiri. Jadi semangat aja, nggak usah peduli apapun, oke? Alasan yang kedua, nggak ada motivasi. Maksudnya, gak ada motivasi, gak ada yang bikin semangat gitu. Entah dari suami, entah dari teman-teman, entah dari siapapun, pokoknya keluarga kita gitu ya. Alasannya itu gak ada motivasi. Sebenarnya motivasi apa sih yang kita butuhkan ya untuk menjalankan program diet? Nggak ada. Motivasi itu harus dari dalam diri kita sendiri. Memang mungkin kadang kita butuh ya gitu motivasi dari seseorang. Nah, daripada kita pusing-pusing cari motivasi dari teman, dari suami atau dari siapapun gitu. Nah, kita banyak kok sumber dari YouTube, dari Google, dari buku. Nah, kita carilah motivasinya sendiri. Banyak kok trainer-trainer yang bikin kita semangat gitu buat ngejalani satu program diet. Jadi nggak usah nunggu motivasi dari siapapun, kita yang cari motivasi itu atau kita yang bikin motivasi itu sendiri keluar dari diri kita gitu. Karena kan diet itu untuk kebaikan diri kita sendiri, jadi motivasinya ya dari diri kita sendiri, nggak usah cari dukungan ataupun motivasi dari siapapun. Lanjut ya, alasan ketiga, biasanya alasan itu, diet itu kan mahal ya, aku nggak punya dana tuh buat diet, karena diet itu kan harus beli dada ayam yang banyak gitu, harus beli ini, harus beli itu, dan lain-lain yang mungkin gak ada solusi gitu, harusnya beli yang mahal-mahal. Padahal diet itu murah banget, nggak seperti apa yang dipikirkan. Misalnya kita lagi nggak bisa beli dada ayam nih, nah kita ganti aja proteinnya sama yang lebih murah, tempe, tahu, oncom misalnya. Banyak kok bahan makanan yang murah gitu ya. Terus juga ikan. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa beli daging sapi, nah kita bisa loh beli yang lebih murah. Nah, sesekali kalau kita lagi ada uang, kita baru bisa beli yang mahal itu katanya ya.
Kalau kita mikirin terus dana yang kurang gitu, nggak ada dana lah buat makan sehat kata siapa, ubi murah, terus apalagi tuh jagung murah, tinggal direbus aja, proses masaknya juga nggak lama gitu, sebentar rebus aja udah selesai, karena real food itu kan yang diprosesnya itu nggak terlalu banyak proses, kalau direbus rebus aja gitu. Nah, sekarang itu kan lagi booming ya kopi kekinian gitu. Itu berapa satu botolnya? Itu kan di atas 15.000 ya. Kalau di kafe-kafe itu kan bisa 20 ribuan ke atas. Nah, coba aja itu budgetnya tinggal dibeliin dada ayam misalnya, atau ikan kembung misalnya, dapat loh setengah kilo bahkan lebih. Nah, coba sekarang apa nih yang nggak ada dana maksudnya? Padahal dana itu ada, tapi dialokasikannya tuh buat yang nggak perlu. Nah, biasanya ibu-ibu atau ya anak muda gitu ya, jajan di sana sini, nongkrong di sana sini, di kafe gitu, itu kan habis berapa tuh misalnya ya, cuman minuman manis yang bikin nambah kalori yang masuk. Nah, lebih baik itu kan 30-40 ribu itu dibeliin apel merah misalnya 1 kilo. Kalau beli pisang jauh lebih banyak lagi dapatnya ya. Kalau kita lagi nggak ada budget nih buat beli buah yang mahal gitu ya, yang mahal. Nah, itu kita bisa beli pepaya, beli pisang. Jadi banyak cara, banyak jalan. Kalau misalnya kita alasannya nggak ada dana, kapan mulai dietnya? Nggak bakal mulai. Itu cuman alasan klasik aja. Jadi entah kapan dietnya dimulai, nggak tahu. Terus alasan yang keempat, nggak cukup ilmu. Maksudnya, saya nggak cukup ilmu, saya nggak tahu apa-apa tentang kalori, saya nggak tahu cara hitung-hitung BMR, dan lain-lain sebagainya. Siapa yang begitu? Nah, itu alasan karena apa? Intinya malas. Malas untuk belajar cari ilmu. Padahal ilmu itu ada di mana-mana, apalagi zaman sekarang ya, gampang banget gitu searching ilmu apapun. Buka YouTube aja udah dapat banyak informasi loh. Kalau kita ada budget, kita bisa beli buku, kita bisa belajar, atau kalau misalnya pengen yang free gitu, kita carilah teman kita yang sefrekuensi gitu, yang pengen diet juga, biar nanti kan kita bisa cari ilmu bareng atau sharing-sharing gitu ya. Banyak cara kok. Nggak kurang ilmu itu kan kita harus belajar, jadi harus cari ilmunya, jangan malas. Nah, itu 4 alasan klasik yang menghambat program diet kita. Terlalu banyak alasan ya, mungkin itu hanya sebagian aja. Banyak lagi alasan-alasan yang lainnya yang bikin diet kita itu gagal. Karena terlalu banyak mikir ini dan itu. Terus terutama ya, kita tuh suka males. Kan biasanya kalau mulai program diet itu kan kita harus rajin masak gitu ya di rumah. Nah, itu ada yang saya mau kok makan sehat gitu, asal tinggal makan aja. Nah, kalau misalnya kita ada budget buat beli gitu ya, beli makanan sehat yang udah jadi tinggal makan gitu ya, oke-oke aja. Tapi kalau misalnya budget kita belum sampai gitu beli makanan sehat yang udah tinggal makan, ya udah kita harus rajin masak aja. Sebenarnya kan masak itu makanan sehat itu gampang banget loh, malah irit minyak, karena pemakaian minyaknya tuh sedikit. Kukus rebus aja kebanyakannya gitu menu makannya itu. Jadi sebenarnya itu masalahnya tuh di diri kita sendiri, kita mencari 1001 alasan. Nah, jadi itu alasannya yang bikin kita gagal diet. Mulai sekarang semangat ya dietnya, jangan banyak alasan lagi, biar program diet kita itu sukses, kita jadi turun berat badannya ideal, kita jadi lebih sehat, lebih percaya diri, jadi lebih semangat jalani hidup. Yang lagi diet, semangat ya, diet is fun, diet itu menyenangkan. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak udah nonton videonya sampai selesai. Kalau suka videonya boleh like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.